Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Kajian 50 Detik. Channel yang akan memberikan banyak kisah untuk sahabat hijrah, agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Sebelum nonton pastikan teman-teman subscribe channel ini, like video yang kalian tonton dan jangan lupa bagikan ke teman kalian semua di sosial media. Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Kenapa ada golongan yang sholat rajin, tapi kenapa 10 kelompok ini amalannya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab sholat adalah tiang agama yang menjadi pondasi utama bagi umat Islam. Dalam kondisi lemah sekalipun, umat Islam harus melaksanakan sholat. Meski begitu, ada 10 golongan orang yang melaksanakan sholat, namun amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja? 1. Orang yang sholat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah. Mengutip Nasyailul Ibad oleh Syekh Nawawi Banten yang dikutip dari NU Online, menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya makmum tanpa bacaan surat Al-Fatihah tetap sah. 2. Orang yang tidak membayar zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah orang yang tidak mengeluarkan hanya yang wajib dizakati kepada pihak yang berhak menerimanya. 3. Imam yang dibenci makmumnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid 1, ada 3 hal yang pokok yang menyebabkan imam sholat dibenci, yaitu bodoh atau tidak paham tata cara, rukun, syarat atau hal lainnya dalam sholat, kedua fasik, atau orang yang sengaja melakukan perbuatan dosa berulang, terakhir bid'ah, yaitu melakukan sesuatu tanpa didasari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Budak yang melarikan diri dari majikan. Hal ini berlaku bagi budak laki-laki maupun perempuan. 5. Sholat peminum khamr yang terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah khamr, karena khamr adalah induk perbuatan keji. 6. Istri yang bermalam, sementara suaminya tidak ridha kepadanya. Mengutip laman Kemenak NTB, golongan ini yang dimaksud adalah seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara dia meninggalkan tidur. Ulama, Imam Al-Musir, berpendapat, hal itu pun juga sebaliknya. Bisa terjadi pada suami sebab tidak melakukan kewajibannya kepada istri. 7. Wanita merdeka yang sholat tanpa memakai himar. Himar adalah pakaian yang menutup kepalanya, kerudung. 8. Pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya. 9. Pemimpin yang zalim. Dalam riwayat Abu Dzarra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan. Ia akan dilemparkan ke jembatan Jahanam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika person-person yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang Jahanam. 10. Orang yang biasa melakukan sholat, tapi sholatnya tak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya mendirikan sholat, sholat menjadi amalan pertama yang dihisab. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Selain itu dalam surat Al-Maun ayat 4 dan 5 dikatakan ganjaran bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu, orang-orang yang lalai dari sholatnya, mengutip buku 17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi karya Muhammad Sholihin. Makna lalai bukanlah orang yang tidak mengerjakan sholat, tapi yang tidak mengerjakan sholat dengan sepenuh hati. Sholat yang dilaksanakan pun tidak disertai dengan amal soleh. Dalam buku Membuka Tirai Kegaiban, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa jika sholat yang dilaksanakan tidak mendatangkan kenikmatan, besar kemungkinan amalan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih.